Halo guys, welcome back di channel Mr. Trade-in. Kita kembali lagi untuk review market di hari Kamis tanggal 13 Juli teman-teman. Oke, hari ini saya akan mulai dengan pembahasan sedikit dari data inflasi US teman-teman. Yang per kemarin dirilis itu berada di angka 3% ya, dari yang sebelumnya 4%. Ini lebih rendah dibanding konsensus dari para analis. Jadi bisa dikatakan sebenarnya inflasi di Amerika Serikat sudah mulai mereda teman-teman. Di sini kalau kita lihat untuk historinya dari bulan Juli tahun 2022, inflasi Amerika Serikat sampai dengan hari ini terlihat kembali turun ya. Jadi harusnya sih nanti ke depan The Fed akan sedikit melunak teman-teman. Jadi akan sedikit udah nggak terlalu hawkish lagi. Semoga nantinya ke depan The Fed atau Bank Sentral Amerika akan segera menurunkan suku bunga mereka nih. Tapi kita masih perlu tunggu untuk kepastiannya nanti sewaktu The Fed akan melaksanakan untuk penentuan suku bunganya. Oke, itu sekilas dari data agenda ekonomi dari luar negeri. Sekarang kita lihat hari ini untuk indeks kita secara penutupan. Hari ini IHSG menguat tipis 0,03% di level 6.810. Hari ini terlihat cukup netral secara indeksnya. Kita akan lihat dulu untuk banking hari ini Bank BCA terlihat koreksi 0,55% di 9.125. Bank Mandiri hari ini juga untuk Bank Mandiri terlihat cukup menguat ya, 0,94% di 5.350. Ini cukup bagus untuk Bank Mandiri karena dia berhasil kembali ke atas support yang kemarin. Kemudian untuk Bank BRI melemah tipis 0,56% di 8.900. Sedangkan untuk Bank BRI hari ini terlihat stagnan di 5.450. Kemudian hari ini secara sektoralnya terlihat cukup bervariasi. Yang cukup menguat di sini dari sektor kesehatan setelah seperti yang kemarin saya bahas teman-teman ya di video kemarin tentang yang dimana akhirnya DPR mengesahkan untuk RUU kesehatan ya. Jadi ini merupakan dampak saya rasa dari pengesahan tersebut. Saya lihat beberapa emiten dari sektor kesehatan hari ini juga cukup menguat nih. Jadi masih bisa dipantau menurut saya untuk emiten-emiten di sektor kesehatan mendatang ya. Sedangkan yang cukup melemah hari ini dari sektor properti yang cukup tertekan dan juga sektor cyclical teman-teman yang hari ini ditutup merah. Sedangkan untuk rupiah per sore ini kita pantau sedikit kembali menguat, jadi di 14.960 teman-teman untuk rupiah kita. Kemudian untuk teknikalnya hari ini kita akan lihat secara charting di sini terlihat tadi sempat menyentuh ke 6.830-an ya. Namun dia belum berhasil untuk breakout dari resist kecilnya nih. Ada resist pendek untuk ISG kita di sekitaran 6.820. Jadi so far di sini masih terreject untuk ISG kita. Dan menurut saya potensinya masih akan cenderung mengalami konsolidasi dulu teman-teman ya. Sedikit saja dulu dia membentuk pattern atau membuat base support ya di atas sini, sedikit pullback, baru nanti posisinya akan kembali menguat lagi. Jadi masih sama untuk potensinya seperti yang kemarin. IHSG kita masih akan sedikit konsolidasi cenderung pullback ya ke bawah untuk mengetes area support yang kemarin di break. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk kembali menguat, jadi cukup bagus untuk indeks kita so far. Oke, itu untuk indeks kita. Kita akan lanjut hari ini dengan masuk dalam pembahasan emiten. Yang pertama kita akan mulai dengan pembahasan dari emiten ELSA. Dengan emiten ELNUSA di sini yang untuk beritanya dia menambah mobil tangki teman-teman. Dari segi belanja modalnya ya untuk tahun 2023, mereka belanja mobil tangki senilai 200 miliar rupiah. Kita akan lihat dulu untuk beritanya sekilas. PT ELNUSA atau ELSA merealisasikan anggaran belanja modal sebesar 200 miliar rupiah. Dana tersebut digelontorkan untuk menambah armada mobil tangki. Direktur utamanya
John Hisar Shimamura menjelaskan bahwa perseroan melakukan investasi tepat guna, yakni untuk pembelian aset dan mendukung bisnis inti perseroan di jasa distribusi dan logistik energi. Oke, itu sekilas berita dari Elsa yang dimana mereka dalam belanja modalnya merealisasikan untuk pembelian yang menambah mobil tangki sebesar 200 miliar rupiah, teman-teman. Oke, kita akan langsung lihat ke teknikal dari Elsa hari ini. Nah, untuk Elsa hari ini terlihat mengalami penguatan sedikit ya, 1,08% di harga 374. Nah, untuk Elsa cukup menarik teman-teman ya di sini. Mungkin saya tambah sedikit untuk garis-garisnya dulu. Nah, untuk Elsa terakhir seperti yang saya sempat bahas, ini Elsa dia udah breakout ya dari resistennya kurang lebih di 340. Jadi setelah dia kemarin berhasil breakout, saat ini posisinya dia sedang dalam fase untuk konsolidasi teman-teman kurang lebih. Jadi kurang lebih dia membentuk konsolidasi di 380 sampai dengan 360 nih. Jadi menurut saya cukup bagus setelah dia breakout sedikit terkonsolidasi. Nanti ketika momentumnya kembali, maka Elsa ini bisa kembali untuk potensi kembali menguat lagi teman-teman nih. Jadi bisa dipantau aja menurut saya untuk Elsa masih cukup menarik, bisa dipantau dekat support di 360 sampai 366 teman-teman. Oke, jadi untuk Elsa kurang lebih itu update-nya ya. Jadi cukup bagus setelah dia kemarin berhasil breakout dan sekarang dia membentuk base support dulu. Oke, kemudian untuk yang kedua yang akan kita bahas hari ini dengan emiten Astra International, yang dimana Astra kita lihat melalui anak usahanya yaitu Astra Auto Part atau Auto berkolaborasi dengan PT PLN untuk mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan infrastruktur kendaraan listrik. Dan kolaborasi tersebut berupa penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Dan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU teman-teman ya. Jadi terkait dengan berita dari Astra International yang di sini mereka melalui anak usahanya yaitu Astra Auto Part atau Auto dan juga menggandeng PLN untuk membangun stasiun pengisian baterai kendaraan listrik teman-teman. Yang saat ini kita tahu lagi cukup ramai untuk kendaraan listrik dan Astra ini salah satu emiten yang menjadi penyedia infrastrukturnya. Jadi cukup menarik untuk Astra ini. Oleh karena itu kita akan langsung lihat dengan teknikalnya untuk Astra. Hari ini Astra terlihat menguat tipis 0,37% ya di harga 6.800. Dengan trennya secara jangka pendek masih cukup bullish menurut saya di sini untuk Astra. Namun sementara ini masih dalam cenderung konsolidasi. Setelah kemarin dia berhasil breakout di 6.700. Sekarang dalam masa untuk fase sideways dulu ya. Di sini kurang lebih di 6.700 sampai dengan 6.900 teman-teman. Nah untuk Astra ini alangkah baiknya kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas 7.000 teman-teman. Ini bisa jadi pertanda untuk kembali potensi lanjutan penguatan ya. Namun kalau misalkan ternyata dia berbalik arah dan juga breakdown bawah supportnya, maka potensinya bisa jadi untuk kembali koreksi jangka pendek dulu. Jadi perlu diperhatikan untuk Astra ini karena mungkin akan terjadi untuk dua skenario tersebut ya. Bisa juga breakout dan juga bisa untuk breakdown nih. Namun secara tren panjangnya menurut saya cukup bagus untuk Astra dan juga dari segi bisnisnya juga cukup bagus untuk dari segi kendaraan ya, produsen kendaraan di sini untuk Astra. Jadi saya rasa bisnis ini masih cukup menjanjikan. Jadi harusnya masih cukup menarik ya untuk emiten dari Astra ini teman-teman.
Oke, itu yang kedua untuk emitennya yang akan kita bahas. Sekarang yang ketiga, yang terakhir teman-teman, hari ini saya akan bahas sedikit dari emiten properti, emiten konstruksi ya, konstruksi BUMN kita, yaitu PT PP. Yang PT PP ini mereka itu menggenggam 8 proyek IKN ya, sebesar kurang lebih 4,15 triliun rupiah, teman. Kita akan lihat dulu, PT PP Persero atau PT PP telah menggenggam 8 proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan nilai kontrak mencapai 4,15 triliun rupiah per akhir Juni 2023. Dan juga sekretaris perusahaannya mengatakan pihaknya mendapatkan kontrak baru untuk menggarap jalan akses menuju Masjid IKN dan dermaga logistik dengan nilai sebesar 397 miliar rupiah, teman. Jadi ini salah satu BUMN konstruksi yang saya rasa cukup menjanjikan prospeknya ke depan dengan mereka yang mendapatkan proyek dari IKN, teman. Oke, itu untuk sekilas beritanya. Sekarang kita lihat ke teknikalnya. Nah, untuk PT PP hari ini kembali menguat 3,39% di harga 610 di sini. Untuk PT PP di sini saya lihat sebenarnya secara trennya dia terakhir sempat menyentuh ya ke support di 500 nih. Lalu kemudian sedikit terpantul untuk rebound. Sebenarnya secara jangka menengah masih cenderung bearish, teman-teman. Di sini belum bisa, belum keluar dari struktur bearish ya sebenarnya. Namun secara pendeknya menurut saya bisa terjadi sedikit untuk rebound ya. Bisa untuk menguat dulu. Nah, setelah kemarin dia terpantul dari supportnya di 500. Kemudian dia sedikit konsolidasi di sini. Kurang lebih di supportnya di 580. Ini menurut saya bisa potensi dulu untuk menguji ke sekitaran 650, teman-teman, di sini untuk PT PP ya. Namun untuk kedepannya, untuk secara panjang, menurut saya masih butuh untuk konfirmasi. Untuk PT PP ini dia berhasil bertahan di support di 500, teman-teman. Namun harusnya menurut saya secara jangka panjang ini BUMN konstruksi cukup menarik ya, karena terkait dengan proyek IKN yang saat ini tengah berjalan dan tengah masif ya. Jadi harusnya ke depan PT PP pasti juga akan mendapatkan proyek-proyek lanjutan atau selanjutnya nih, yang nantinya akan meningkatkan dari segi kinerja laporan keuangan mereka, teman-teman. Namun sementara untuk PT PP ada support di 580, potensinya menurut saya bisa menguat sampai ke 650 untuk PT PP. Jadi bisa dipantau untuk yang mau trading pendek di emiten konstruksi satu ini. Oke, jadi kurang lebih yang kita udah bahas tadi 3 emiten dari ESA, dari Astra International dan juga PT PP, teman-teman. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya untuk pembahasannya, dan berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Kamis tanggal 13 Juli 2023. Dan terima kasih untuk teman-teman semua ya, channel ini bisa mencapai sekarang udah mencapai 200 subscriber, dan mohon dukungannya kembali lagi untuk teman-teman semua supaya channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Dan jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market hari Jumat beserta dengan rekomendasi sahamnya. Oke, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.